Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kilana Diambara dari 11 SMA Negeri Depok. Hari ini saya ingin mempresentasikan tentang ilustrasi 3 dimensi sel hewan. Saya membuatnya kurang lebih memakan waktu 2 hari dan memakai biaya kurang lebih 100.000. Sel hewan termasuk sel eukariotik yang terdiri dari membran plasma. Membran plasma tersusun dari molekul lemak dan protein. Di bagian luarnya terdapat protein perifer atau protein tepi. Protein yang dapat melewati lapisan lemak disebut dengan protein integral. Fungsi dari membran plasma adalah sebagai pelindung sel, sebagai tempat pengaturnya keluar masuknya molekul-molekul, dan sebagai reseptor. Yang kedua ada sitoplasma. Sitoplasma terdiri dari cairan dan padatan. Cairan sitoplasma disebut dengan sitosol atau matriks sitoplasma. Fungsi dari sitoplasma yaitu sebagai tempat penyimpanan bahan-bahan yang penting untuk metabolisme sel. Dan sitoplasma mengalir untuk menjamin pertukaran zat agar metabolisme berjalan dengan baik, dan juga sebagai tempat penyusunan dan pembongkaran zat-zat melalui reaksi kimia. Yang ketiga ada sentriol. Sentriol terdiri dari sepasang. Sentriol hanya bisa dilihat jika sel melakukan pembelahan. Pada tahap mitosis, sentriol akan terpisah menuju kutub sel yang berbeda. Selanjutnya, benang spindel akan menarik kromosom ke ujung kutub sel yang berbeda. Selanjutnya ada nukleus. Nukleus adalah pembawa materi genetik atau informasi genetik yang dapat diwariskan. Nukleus di dalamnya terdapat nukleolus dan nukleoplasma. Nukleolus itu terbentuk karena adanya proses transkripsi, yaitu proses sintesis RNA. Jika proses transkripsi terhenti, maka nukleolus akan menghilang atau mengecil. Nukleoplasma itu di dalamnya terdapat benang-benang kromatin, dan jika terjadi proses mitosis akan memendek menjadi kromosom. Selanjutnya ada RE. RE terdiri dari RE kasar dan RE halus. RE kasar ditempeli ribosom, RE halus tidak ditempeli ribosom. Fungsi dari RE adalah sebagai tempat penampungan sintesis protein, sebagai penyintesis lemak dan kolesterol, dan sebagai tempat transport pemindahan molekul-molekul dari satu sel ke bagian satu sel yang lain. Selanjutnya ada ribosom. Ribosom terbentuk dari RNA ribosom dan protein. Ribosom ada yang menempel pada RE atau RE kasar, dan ada yang melayang-layang di sitoplasma. Fungsinya sama, yaitu menyintesis protein. Tapi pada umumnya yang menempel pada RE, sintesis protein akan dikirim keluar sel, sedangkan ribosom menyintesis protein pada sitoplasma akan digunakan hanya pada dalam sel. Selanjutnya ada badan Golgi. Badan Golgi atau kompleks Golgi disebut juga sebagai organel polimorfik yang tersusun dari membran kantong pipih yang disebut dengan sisterna. Fungsi dari badan Golgi atau kompleks Golgi sebagai penyintesis glikolipida dan sebagai pembentuk lisosom. Selanjutnya ada lisosom. Lisosom itu merupakan membran kantong kecil yang berisi enzim hidrokalipid atau enzim lisosom yang fungsinya sebagai pencernaan intrasel, yaitu mencerna zat-zat yang masuk dari luar sel. Yang terakhir ada mitokondria. Mitokondria menghasilkan ATP karena berfungsi sebagai respirasi. Mitokondria terdiri dari 2 membran, yaitu membran dalam dan membran luar. Respirasi pada mitokondria terjadi pada membran dalam, tepatnya pada krista dan matriks.
Krista membuat respirasi berjalan lebih efektif. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.